Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Ainunisa, Alza Pratama Hakim, Miftahul Jannah, dan Tika Susilowati. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman UBD. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ainunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penilaian dan evaluasi pemahaman UBD. UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja, sehingga penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu modul saja sesuai dengan modul sebelumnya. Nah, pada pemahaman ini terdapat 6 aspek penilaian evaluasi dalam UBD, yaitu ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Dari ke-6 aspek penilaian evaluasi tersebut memiliki kriterianya masing-masing yang berbeda. Nah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan aspek yang keempat, yaitu aspek perspektif. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, kemampuan perspektif artinya peserta didik memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengungkapkan berbagai hal melalui sudut pandang berbeda, kritis, logis, dapat dipercaya berdasarkan teori dan dapat dibuktikan kebenarannya. Terdapat 5 aspek dalam rubrik kemampuan perspektif, yaitu kredibel, mengungkapkan wawasan, masuk akal, tidak biasa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kredibel dulu. Jadi kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Nah, kredibel ini dalam penilaian adalah menentukan sejauh mana penilaian dapat dipercaya kualitas dan kebenarannya. Saya akan melanjutkan aspek yang kedua, yaitu mengungkapkan. Mengungkap adalah kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyampaikan opini atau pendapat mereka dari berbagai sudut pandang. Nah, dalam mengungkapkan persoalan yang dihadapi, siswa dapat mengaitkannya dengan menyebutkan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya atau pengalaman yang pernah siswa itu alami. Untuk penilaian dalam aspek mengungkapkan ini sendiri, dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama akan mendapatkan poin 3 jika siswa tersebut mampu mengungkapkan atau melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan mampu mengekspresikannya secara tepat. Kemudian akan mendapatkan poin 2 jika siswa ini hanya mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda secara mandiri, tetapi belum mampu mengekspresikan secara tepat. Berikutnya akan mendapatkan poin 1 jika siswa itu kurang mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan kurang mampu dalam mengekspresikannya. Dan yang terakhir akan mendapatkan poin 0 jika siswa itu tidak mampu mengungkapkan dan melihat serta mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri dan tidak mampu juga dalam mengekspresikannya. Nah, masuk pada aspek penilaian yang kedua, yaitu wawasan. Wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar. Sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai rangkuman, penerapan praktis, dan pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandang siswa tersebut. Sehingga siswa dikatakan memiliki wawasan jika memiliki pandangan yang luas. Untuk aspek penilaian wawasan ini tersendiri juga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama akan mendapatkan poin 3 jika siswa tersebut memiliki pandangan dan mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Yang berikutnya akan mendapatkan poin 2 jika siswa tersebut kurang memiliki pandangan yang luas dan sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Dan akan mendapatkan poin 1 jika siswa tersebut kurang memiliki pandangan dan kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Terakhir akan mendapatkan poin 0 jika siswa tidak memiliki pandangan dan tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan pada aspek yang keempat, yaitu adalah masuk akal. Masuk akal dalam kaitan perspektif adalah peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandangnya yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai perspektif yang berbeda tersebut.
Kemudian yang kelima yaitu adalah aspek tidak biasa. Sudut pandang yang tidak biasa ini biasanya dimiliki oleh beberapa anak yang memiliki bakat dalam kesenian. Tetapi ada juga siswa yang dihadapkan dengan persoalan hidup. Mereka memilih jalan pintas yang berbelok atau lurus, tetapi tujuan mereka tetap sama. Baik, cukup sekian pembahasan topik 4 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman UBD dari kelompok 4. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.